Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Agustin, NIM 43042000085. Di sini saya akan mereview materi pemikiran Kunto Wijaya tentang ilmu sosial profetik. Yang pertama yaitu ilmu sosial dan forentik. Ilmu sosial adalah konsep ambisius yang mendefinisikan suatu himpunan mata pelajaran yang berfokus pada semua aspek masyarakat atau manusia. Bentuk tunggal yang mewakili metode dan komunitas metode saat ini. Hanya sedikit orang yang mengadvokasi. Pada saat yang sama, dalam banyak kasus, ilmu sosial adalah bentuk yang lebih tepat. Ilmu sosial meliputi ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Batas ilmu sosial juga memasuki penelitian pribadi, psikologi sosial, ilmu pengetahuan alam, biologi sosial, dan geografi sosial. Pada saat yang sama, masyarakat adalah tentang masyarakat. Dalam bahasa Arab disebut al-mujtama, yang tercermin dalam pergaulan dan hubungan interpersonal, kehidupan kelompok manusia, terutama kehidupan masyarakat yang tertib. Kata-kata profetik berasal dari bahasa Inggris prophet, yang berarti nabi, memiliki sifat atau jadi kenabian, atau memiliki sifat kenabian. Di sini kita bisa menerjemahkan sebagai nabi. Nabi adalah manusia pilihan dengan kesadaran penuh dengan rasa tanggung jawab sosial. Dia kembali bekerja dengan lintasan sejarah, hidup bersama manusia, dan realitas sosialnya pekerjaan perubahan sosial. Nabi akan datang pikiran mengubah visi dan semangat revolusioner. Yang kedua yaitu Kunto Wijaya. Kunto Wijaya tidak hanya dikenal sebagai sejarawan, penulis, tetapi juga seorang budayawan dan cendekiawan muslim. Ia telah memberikan banyak hal pemikiran lewat karya-karyanya. Anak dari pasangan suami istri Haji Abdul Wahid Sastroatmojo dan Haji Warasti, lahir di Surabaya, Sanden, Bantul, Yogyakarta, 18 September 1943. Beliau lebih banyak menghabiskan masa kecilnya di Klaten, walaupun ia lahir di Jogja. Lebih dari seumur hidup, Kunto Wijaya mewarisi dua ciri budaya yang berbeda, yaitu kedua ciri budaya Yogyakarta dan Surakarta. Perpaduan dua budaya ini yang menjadikan warna-warna dalam setiap karya yang dibuat oleh Kunto Wijaya. Beliau lahir dari latar belakang keluarga yang taat beragama. Intelektual lahir sebagai struktur kelas priayi dengan latar belakang ilmu pengetahuan keluarga yang saleh dan kompleks, memiliki dampak yang sangat besar berbentuk pemikiran. Kunto Wijaya keluarganya juga aktif dalam organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah juga sedikit banyak menentukan cara pandang dari beliau. Selain dari partisipasi Kunto Wijaya, dileksi membawa banyak manfaat bagi pembangunan pribadi, intelektual, dan artistik, dan juga merupakan keintiman yang dalam melihat karya Socrates, Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Ibn Rashid, karya Ibn Sina, Ghazali, Al-Jafansuri, Karl Marx, Jürgen Habermas, atau Muhammad Iqbal, dan Fazlur Rahman juga berpengaruh dalam memperluas wacana para pemikir. Yang ketiga yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Kajian tentang humanisasi, liberasi, dan transendensi adalah bukan merupakan hal yang baru. Tema ini sering diangkat dan dikupas oleh beberapa pemikiran Indonesia, baik dari generasi dengan Kunto Wijaya maupun generasi pemikir setelahnya. Bukti akan hal ini sekurang-kurangnya hanya diurai
telah diurai pada pembahasan tinjauan pustaka sebelumnya. Meski demikian, upaya serius untuk mencari kesinambungan relasi atas ketiga hal tersebut masih tergolong langkah, terlebih lagi jika dihubungkan dengan ilmu-ilmu sosial. Kunto Wijoyo adalah salah satu pemikiran yang terlibat dalam mengurai persoalan tersebut dan mengusungnya menjadi satu teori sosial Islam, yakni ilmu sosial profetik. Nah, pada pengkajian tesis ini, penulis berupaya mencari relasi antara humanisasi, liberasi, dan transdensi dalam gagasan tersebut, khususnya upaya perpaduan yang dilakukan Kunto Wijoyo terkait dengan ketiga hal tersebut dengan ilmu sosial dalam formulasi teoretiknya. Pada kajian ini, penulis lebih tertarik menggunakan kata relasi dalam artian penghubungan atau pertalian untuk mengupas upaya Kunto Wijoyo dan memadukan antara nilai-nilai wahyu dengan ilmu sosial ketimbang integrasi yang berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan utuh atau bulat. Hal ini dimaksudkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena diskursus sosial merupakan disiplin ilmu yang senantiasa mengalami revisi dan bahkan dekonstruksi seiring dengan perkembangannya zaman. Sementara nilai wahyu merupakan hal yang bersifat pasti mutlak sepanjang zaman. Mengintegrasikan antara keduanya sama halnya memutrakan diskursus sosial itu sendiri. Sementara disiplin ilmu tersebut sosial senantiasa terbuka untuk mengalami pembaruan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kerangka pemikiran berikut, yaitu kerangka tersebut di atas menggambarkan kritik atas ilmu sosial sekuler yang cenderung dimandekkan hanya pada tataran diskursus dan penjelasan atas gejala dan fenomena sosial, tapi kemudian menafikan unsur spiritualitas yang merupakan bagian dari hakikat manusia itu sendiri. Demikian halnya dengan ilmu sosial normatif yang cenderung tertutup dan melangit, sehingga tidak berhasil memberi pengaruh yang signifikan dalam kehidupan praktis manusia. Nah, dari ilmu sosial profetik Kunto Wijoyo, humanisasi, relasi, liberasi, dan transdensi wahyu Al-Quran dan Sunnah, hukum-hukum alam, sosial, fenomena sosial, ilmu sosial normatif, ilmu sosial sekuler, perubahan sosial. Kenyataan tersebut ilustrasi terkait dengan tujuan dan cita-cita transformasi sosial yang dititikberatkan pada spirit keberimanan atas nilai kenabian hanya akan terwujud melalui penghubungan antara humanisasi, liberasi, dan transdensi ke dalam kehidupan sosial praktis. Upaya pertalian ketiga hal di atas tidak semata-mata untuk memperkaya khasanah intelektual, tapi jauh dari itu dimaksudkan untuk menciptakan menciptakan suatu tatanan masyarakat perubahan sosial yang berkarakter nilai keagamaan tidak hanya sekedar diposisikan sebagai nyanyian dan petuah-petuah abstrak, melainkan sebagai spirit untuk membangun gerakan aktif dan membebaskan manusia dari berbagai macam keterburukan yang setiap saat mengancamkan keadaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi